Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Juni Eko Kuncoro. Kali ini kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan untuk siswa SMK kelas 11 semester 1. Kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan cara perawatan sistem kelistrikan. Kita akan melakukan pokok bahasan, yaitu melakukan perawatan sistem kelistrikan dan pengaman kendaraan untuk parts yang ketiga ini. Kita akan membahas tentang fusible, fuse, circuit breaker, relay, flasher, saklar, dan konektor. Oke, tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, setelah mempelajari materi ini, nanti diharapkan para siswa-siswi nanti dapat yaitu memahami tentang fusible, kemudian fuse, circuit breaker, relay, flasher, saklar atau switch, serta konektor ya. Langsung kita masuk ke materi. Apa itu yang disebut dengan fusible? Nah, perhatikan pada gambar ya. Ini untuk lokasi kotak pada sekring kendaraan ya. Setiap mobil berbeda-beda ya. Nah, untuk wujud dari fusible itu bermacam-macam. Ada yang berwujud seperti kabel, ada yang berwujud seperti ini. Ini untuk lokasi fusible. Nah, apa itu fusible? Secara umum, fusible ini hampir sama dengan fuse, yaitu sebagai pengaman rangkaian kelistrikan jika arus yang mengalir lebih besar dari kapasitasnya saat terjadi hubungan singkat. Fusible ini memiliki kapasitas arus lebih besar dari fuse yang lainnya ya. Fusible ini terpasang pada terminal positif baterai sebelum menuju kotak box sekring dan alternator. Di sini ada dua jenis fusible, yaitu ada fusible yang tipe link seperti ini tipe link, dan ada yang tipe cartridge. Ini cartridge-nya ya, ini seperti tipe cartridge ya. Kemudian kapasitas fusible ini ditentukan oleh warna dan rumahnya. Nah, perhatikan pada tabel kapasitas dan kode fusible. Di situ ada kapasitas 30 ampere. Persamaan luas pada fusible ini adalah 0,3. Identitas warnanya adalah merah muda. Kalau berwarna hijau berarti kapasitasnya mencapai 40 ampere. Merah 50 ampere, kemudian kuning 60, 80 itu hitam, dan biru itu adalah 100 ampere ya. Kemudian yang berikutnya, perhatikan ini semuanya. Ini merupakan fuse. Nah, tipe fuse pada kendaraan itu beraneka ragam ya. Ada yang tipe blade, ada yang tipe tabung ya, dan ada yang tipe yang lainnya. Kita coba ya. Fuse ini adalah sebagai alat pengaman rangkaian dari arus berlebih akibat hubung pendek maupun beban berlebih pada jaringan kelistrikan. Fuse ini bekerja sebagai pemutus arus pada rangkaian kelistrikan. Jadi fuse ini hanya dapat bekerja sekali. Jika sudah putus tidak bisa dipakai lagi ya. Apabila arus yang mengalir lebih besar dari kapasitasnya atau terjadi short circuit itu hubung pendek, maka kawat fuse tersebut akan panas, kemudian mencair dan akhirnya terputus. Hal tersebut menimbulkan pencegahan kerusakan pada komponen lainnya. Suatu sekring atau fuse ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe cartridge atau tipe tabung seperti ini tipe cartridge, dan ada yang tipe blade atau tipe pisau. Nah, ini tipe blade-nya ya. Ada yang mini, ada yang maxi fuse, ada yang mikro juga ya. Ada low profile mini fuse juga. Ini contoh-contoh dari fuse blade. Kalau ini tipe cartridge ya. Kemudian kita dapat mengetahui kapasitas suatu rangkaian sekring ini dengan mudah. Contohnya pada sekring tipe tabung atau cartridge ya, dapat dilihat pada ujung terminal.
Sedangkan untuk tipe blade terdapat pada rumah sekring sendiri atau dapat diketahui dengan melihat warnanya. Ini untuk tabel identitas warna dari sekring yang tipe blade ya. Ada 10 ampere itu berwarna merah, biru 15, kuning 20, kemudian tidak ada berwarnanya itu 25 dan hijau itu kapasitasnya 30 ampere. Kemudian keuntungan sekring model blade ini adalah yang pertama lebih ringan, kemudian bagian yang terhubung ini lebih luas, tidak mudah pecah atau anti shock, kemudian lebih tahan terhadap arus terputus-putus, intermittent. Kemudian menghitung besarnya kapasitas sekring ini dapat kita gunakan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. I sama dengan P dibagi E dikalikan 2. I itu adalah kuat arus, P itu adalah dayanya, E itu adalah tegangan dalam satuan volt, kemudian dikalikan 2 itu merupakan faktor keamanannya. Ini sebagai contoh, sebuah rangkaian lampu kepala terpasang lampu jenis halogen dengan daya sebesar 12 volt 60/55 watt ya. Berapa besar sekring yang dibutuhkan untuk merangkai lampu tersebut? Nah, diketahui dayanya itu adalah 60 watt, tegangannya 12 volt. Yang ditanyakan berapa sekring yang diperlukan? I-nya ya. I itu rumusnya tadi adalah P dibagi dengan E. 60 dibagi 12 dikalikan 2, ketemunya 10 ampere. Sedangkan pengisian pada kendaraan tegangannya adalah 13,8 sampai 14,8. Jadi, besarnya sekring yang digunakan adalah 60 dibagi 14. Ini kita ambil rata-ratanya dari sini 13,8 sampai 14,8 ya. Kita kalikan 2 ketemunya 8,5 ampere. Karena lampu kepala yang dipasang ada 2 buah, maka kapasitas sekring yang diperlukan adalah 2 kali 8,5 ampere. Ketemunya 17 ampere. Pemilihan sekring tidak boleh lebih kecil atau terlalu besar dari kapasitasnya. Jadi sekring yang diperlukan adalah 20 ampere. Nah, sekarang kita pemeriksaan dan pemasangan sekring atau fuse-nya ya. Perhatikan di sini. Pemeriksaan fuse dapat dilakukan yang pertama secara visual, kita amati, atau dengan melihat terputus atau tidaknya kawat sekring. Selain itu kita juga bisa menggunakan namanya multitester seperti pada gambar di bawah ini. Dengan cara posisi voltmeter atau avometer atau multimeter harus pada posisi ohm. Jika tidak ada kontinuitas atau tahanannya 0, berarti menunjukkan untuk fuse ini masih dalam keadaan baik. Jika tak ada atau tahanannya tak terhingga, menunjukkan bahwasanya kondisi fuse ini terputus. Kita juga bisa mengecek dengan menggunakan namanya voltmeter ya, atau avo kita set pada tegangan volt ya, kita kalikan biasanya 50 volt. Nah, kita bisa ngecek tegangannya, kita cek yang satu terminal negatif kita hubungkan dengan massa, positifnya kita cek di bagian fuse-nya ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah circuit breaker. Nah, circuit breaker ini mempunyai fungsi yang sama seperti sekring. Perbedaannya dari keduanya terletak pada arus listrik. Ketika arus mengalir melebihi kapasitasnya, maka seketika akan terputus. Tetapi pada circuit breaker kondisi kontaknya akan terbuka. Ini jadi hanya terbuka saja. Ini terbuka seperti ini. Ini pada saat terhubung, kemudian jika beban berlebih atau terjadi konsleting, terjadi hubung singkat, ini nanti akan terputus dengan sendirinya.
Hal ini dapat digunakan kembali setelah dihubungkan dengan titik kontaknya. Ada dua jenis titik kontak, ya ada yang tipe penyetelan otomatis, ada yang tipe penyetelannya manual. Jadi untuk circuit breaker ada yang manual, ada yang otomatis. Membuka dan menutup titik kontak diatur oleh bimetal. Ketika kondisi panas, maka bimetal ini akan melengkung. Nah, ini bimetalnya ini jika terjadi panas, nanti bimetal ini akan melengkung seperti ini. Ya, kalau sudah melengkung berarti ini akan terputus. Kemudian penyetelan otomatisnya yaitu titik kontak akan terhubung kembali jika temperatur bimetalnya turun. Nah, titik kontaknya ada di sini. Ini kita tekan aja, nanti kembali lagi terhubung lagi ya. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang relay. Apa itu relay? Relay itu berfungsi sebagai saklar. Perhatikan pada gambar di sini. Ini ilustrasinya ya. Saklar ini dikontrol secara elektrik. Selain itu, relay ini juga berfungsi sebagai pengaman saklar untuk melancarkan arus dari baterai ke beban tanpa melewati saklar. Hal ini dapat mencegah penurunan tegangan. Dalam sistematisnya, relay dapat dibagi menjadi dua ya. Perhatikan gambar di sini ya. Ini merupakan kumparan relaynya. Nanti jika ada dialiri arus, kumparan relay ini berubah menjadi magnet. Kemagnetan ini nanti akan menarik saklar ini, menarik switch ini ya. Switch ini yang kita pakai untuk menghubungkan lampu dengan baterai atau dengan alternator ya. Jadi tegangan yang dipakai yang dibutuhkan di sini tidak ada namanya drop tegangan. Relay dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah normally open. Apa itu normally open? Yaitu kondisi awal sebelum digunakan selalu berada pada kondisi terbuka. Kemudian normally close, yaitu kondisi awal sebelum digunakan harus selalu berada pada posisi tertutup atau closed. Nah, cara kerja. Pada jenis normally open relay, ketika kumparan koil biasanya terminalnya nomor 86 dan 85 diberikan arus, maka akan membuka dan menimbulkan elektromagnet pada kumparan koil tersebut. Hal ini menyebabkan kontak poin tertarik sehingga terminal 30 dan terminal 87 dapat terhubung. Kumparan koil yang digunakan untuk menarik saklar, yang kondisi saklar tertutup pada umumnya membutuhkan arus yang kecil. Nah, ini perhatikan untuk yang A itu relay dengan terminal 4 kaki normally open. Ini adalah kumparan elektromagnetnya ya. Kemudian yang B ini adalah relay dengan 3 terminal. Jadi hanya ada 1, 2, 3 kaki. Kemudian yang C ini adalah relay dengan 4 kaki normally close. Pada saat tidak dipakai ini malah terhubung. Namanya normally close. Kemudian yang nomor D ini adalah relay dengan 5 kaki atau normally open. Jika tidak dipakai ini akan terhubung dengan terminal yang di sini. Jika ada aliran arus, maka arusnya akan lewat ke sini. Ini yang 5 kaki. Nah, ini adalah bentuk fisik dari relaynya. Biasanya ada kaki nomor 86 di bagian bawah, 85, 87, 30. Posisi 85, 86-nya itu merupakan kumparan elektromagnetnya. Yang 30, 87 ini merupakan yang kita putus atau kita sambungkan. Ada yang 30, 87. Ini yang tipe normally open, ini yang normally close. Nah, sekarang bagaimana cara memeriksa relay ini ya? Yang pertama relay dengan 4 terminal kaki normally open. Yang pertama kita memeriksa kontinuitas dengan avometer.
Kemudian terminal 86 dan 85 harus ada kontinuitasnya. Di sini kalau kita cek pakai avometer harus terhubung. Kemudian terminal 30 dan 87 harus tidak terhubung. Kemudian hubungkan terminal 85 dan 86 relay dengan terminal positif baterai. Ya, ini kita kasih tegangan dan terminal atau sebaliknya ya, ini dibolak-balik nggak masalah. Harus ada suara bunyi tek. Nah, ini menunjukkan hubungan 30 dan 87 ini terhubung. Kemudian kita cek kontinuitasnya dengan menggunakan avometer. Jadi ini kita beri tegangan 85-86 dengan baterai. Kemudian di sini kita cek dengan avometer. Ini kalau normally open ya. Nah, kalau untuk relay dengan 3 kaki, berarti cara pemeriksaannya bagaimana? Terminal 30 dan 86 yang dialiri arus harus ada suara teknya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara memeriksa tegangan pada terminal 30 dan 87. Jika keberadaan relay ada, maka kondisinya aman. Jadi ini kita kasih tegangan, ini kita kasih tegangan positif, ini negatif. Kemudian di sini harus ada namanya suara teknya ya. Kemudian ini bisa kita cek dengan menggunakan beban lampu. Nah, kemudian ada juga relay dengan terminal 5 kaki. Nah, ini contohnya ini, terminal 5 kaki ya. Biasanya di kakinya ada keterangan 87A ya. Bedanya di situ 87A dan 87 biasa ya. Kemudian terminal 85 dan 86 ini yang dialiri arus listrik harus ada suara tek sama. 86, 85 kalau kita kasih aliran listrik harus ada suara bunyi tek gitu ya. Dapat dilakukan dengan menggunakan cara memeriksanya itu kita bisa menggunakan hubungan 30 dan 87 dengan menggunakan avometer ya. Ini 30, 87 kita cek dengan menggunakan avometer. Kalau terhubung, kalau ini bekerja, ini nanti akan terbuka. Nah, ini kalau yang normally close ya. Ini yang normally close ya. Kalau normally open beda lagi ya. Kemudian berikutnya yaitu flasher. Apa itu flasher? Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Flasher ini merupakan komponen pada rangkaian lampu sen dan hazard yang berfungsi untuk mengedipkan lampu. Nah, cara memeriksanya bagaimana? Cara pemeriksaan untuk flasher 2 kaki, yang pertama periksa kontinuitas pada kedua terminal dengan menghubungkan terminal flasher pada probe positif, kemudian terminal B flasher pada probe negatif ohmmeter ke L flasher. Flasher berstatus pada kondisi masih aman jika jarumnya bergerak. Ketika probe positif dan negatif dipindahkan pada arah kebalikannya, jika tidak sesuai spesifikasi harus kita ganti ya. Kemudian untuk flasher yang 3 kaki, terdapat 3 terminal pada flasher 3 kaki, yaitu terminal B. Terminal B ini merupakan aliran menuju baterai. Terminal L itu adalah menuju beban atau lampu, dan E itu merupakan terminal menuju massa. Cara memeriksanya adalah menggunakan ohmmeter. Jika hubungan antara B dan E teridentifikasi jarum bergerak, maka flasher dalam kondisi aman. Kemudian kita hubungkan antara terminal B dan L. Jika tidak bergerak maka flasher dalam kondisi aman juga ya. Kemudian jika ada kerusakan pada flasher kita ganti ya. Kemudian yang berikutnya adalah saklar. Nah, saklar berfungsi sebagai penghubung arus listrik dengan beban yang digunakan pada sistem kendaraan. Nah, pada posisi saklar di sistem kendaraan otomotif itu posisinya ada ACC, ada IG, start, dan ada lock. Nah, kita bahas satu persatu.
Pada saat posisi lock ini digunakan untuk mengunci roda kemudi saat kondisi tidak ada terminal yang terhubung. Jadi semuanya tidak terhubung atau alias off ya. Kemudian AM itu ampere atau B, baterai positif ya. Ini merupakan terminal arus listrik yang terhubung dengan sumber arus atau positif baterai. Kemudian ACC. ACC itu kepanjangan dari aksesoris, terminal yang digunakan untuk mensuplai arus ke sistem kelistrikan tambahan seperti audio video, tape player, dan sebagainya. Nah, jadi pada saat posisi ini di ACC kan, maka terminal B ini terhubung dengan ACC. Kemudian IG atau on. Ini merupakan terminal yang dipergunakan untuk mensuplai arus ke sistem pengapian, sistem pengisian, dan solenoid pada sistem bahan bakar. Jadi pada saat posisi IG, switch pada saat posisi IG, maka terminal baterai positif terhubung dengan ACC dan terhubung dengan IG. Kemudian pada saat posisi ST, ST itu merupakan starter. Jadi pada saat start, ACC-nya tidak terhubung, tapi yang terhubung hanya IG dan start saja ke motor starter. Nah, ini posisi kontaknya ya, ada lock, ACC, on, dan start. Nah, cara kerjanya yang pertama, saat kunci kontak pada posisi ACC maksud saya, maka terminal yang terhubung adalah AM dan ACC, sehingga arus dari sumber arus mengalir ke komponen kelistrikan tambahan. Kemudian saat posisi on atau IG di sini ya, maka terminal terminal B dengan ACC dan IG akan terhubung. Saat kunci kontak pada posisi start, maka terminal B+, kemudian pengapian, ignition, dan start ini terhubung ya. Kemudian kita bahas yang berikutnya, yaitu konektor. Ini bentuk basic konektor pada kendaraan, beraneka macam ya. Konektor itu berfungsi untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lainnya pada sistem kelistrikan kendaraan. Nah, gangguannya apa yang sering terjadi pada konektor? Yang pertama, kontak dalam kondisi kurang baik karena pin tidak terdorong merata. Pinnya ada di sini, di dalam-dalamnya ini. Kemudian, sambungan antara konektor longgar. Jantan dan betina saat konektor tidak ditekan sehingga terkunci atau konektor dalam kondisi rusak. Nah, ini female, ini male-nya. Ini laki, ini perempuannya. Kemudian kerusakan yang lainnya, terdapat karat atau kotoran atau bahkan air masuk ke dalam konektor. Nah, cara pemeriksaannya bagaimana? Kita bisa memeriksa tahanan kontaknya. Caranya, pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan menggunakan ohmmeter. Perhatikan pada gambar dengan cara memasukkan probe ohmmeter pada bagian belakang konektor. Jika pada akhirnya terminal tersebut kotor, aus, atau kendor, kemungkinan yang terjadi adalah dengan cara memasukkannya kurang tepat. Nah, kita bisa mengganti konektornya jika menghasilkan tahanan 1 ohm atau lebih. Ya, oke. Kemudian sebaliknya, konektor atau komponen tertentu juga harus dipertimbangkan beban yang digunakan. Ini konektornya ya. Contohnya headlight dengan 60 watt low beam dan 150 watt high beam. Bila meter menunjukkan 0,5 ohm harus kita ganti konektornya. Atau yang kedua yaitu relay dengan lilitan 60 ohm. Ini relaynya aman. Kemudian kita juga bisa memeriksa kekuatan jepitan. Kekuatan jepitan maksudnya ini ya, yang dijepit ini.
Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara memasukkan pin jantan atau female-nya, male-nya ini ya, male, ke dalam pin betina atau female-nya. Ini male, ini female-nya. Kemudian jika terlalu mudah konektor perlu diperbaiki. Jika ini kontaknya itu tidak sempurna harus kita perbaiki. Ini kita masukin kok kendor, berarti harus kita ganti. Kemudian kita juga harus memeriksa namanya terhadap drop tegangan. Nah, kita cek di sini kok tegangannya masih bagus. Kemudian setelah lewat beban kok tegangannya berkurang, berarti ada drop tegangan. Jika ada drop tegangan tersebut harus kita ganti ya. Kemudian kesimpulan pada pertemuan kali ini, fusibeling ini memiliki kapasitas arus lebih besar dari fuse. Fuse ini bekerja sebagai pemutus arus pada rangkaian kelistrikan. Circuit breaker ini mempunyai fungsi yang hampir sama dengan sekring. Perbedaannya dari keduanya terletak pada arus listriknya. Kemudian flasher, ini flasher merupakan komponen pada rangkaian lampu sen yang berfungsi untuk mengedipkan lampu. Kemudian saklar atau switch ini sebagai penghubung arus listrik dengan beban yang digunakan pada sistem kelistrikan kendaraan. Sedangkan konektor ini berfungsi untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain pada sistem kelistrikan kendaraan bermotor ya. Demikian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe di channel kami, silahkan subscribe. Jika bermanfaat, silahkan di-share sebanyak mungkin ke para siswa atau ke temannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.